Kita akan melihat layout dari kitchen ini, dari dapur bersih, wine bar, sampai ke dapur kotor. Jadi area tempat saya berdiri, ini adalah dapur bersih, bisa dilihat. Kemudian kita akan melihat ke sana. Di sana ada ruang makan dan juga di ujung ada wine bar. Kemudian dari dapur bersih ini ada pintu kamuflase. Pintu ini akan menuju ke area dapur kotor. Bisa dilihat. Halo semuanya, selamat datang di channel Amari Kitchen. Kali ini kita akan membahas sebuah kitchen yang sangat bagus sekali desainnya. Ada di perumahan di BSD City. Ini kitchen diproduksi dan dipasang oleh Amari Kitchen sendiri. Kita akan cek ya, secara desain ini menggunakan bahasa desain American style. Tidak terlalu klasik dan juga tidak full modern, tapi semi modern ya, klasik semi modern. Untuk pemilihan warnanya by owner menghendaki warna beige untuk kabinetnya dan juga untuk lampu LED-nya menggunakan 3000K yang warm white. Kemudian top table-nya owner menggunakan warna putih marmer dari Bottega Artisan. Secara keseluruhan ini kitchen memiliki desain L-shape dan plus satu island. Untuk menambahkan kesan American klasik, warna beige finishing ini kita padukan dengan pintu framing ya. Pintu framingnya seperti ini, bisa dilihat. Ini framenya setebal 5 cm keliling dan dia ada potongan di sisi ujung-ujung samping yang menandakan ini pintu 5 piece door. Jadi ada 5 part yang digabungkan menjadi satu pintu ya. Part atas, bawah, kiri, kanan dan juga part tengah. Ini adalah pintu kebanyakan yang dipakai di American Classic. Kemudian untuk menambahkan kesan warmnya, LED yang digunakan dari Havelaar. Ini adalah Havelaar LED light 120 mata per meter, sehingga tidak ada kesan dot di dalam LED-nya. Bisa dilihat ya. LED-nya seperti satu bar yang menyambung. Karena kitchen ini cukup besar, satu ruangan penuh dan sampai dengan atas, sehingga ada kecenderungan untuk seperti kesannya penuh. Untuk mengurangi kesan penuh, dari kami menambahkan desain dengan showcase atau open cabinet ya. Kita menggunakan aluminium frame hitam dengan powder coat hitam, black sandy, kesannya seperti ada pasirnya. Dan kemudian kami menggunakan kaca grey yang masih tembus pandang ke dalam, tapi terdapat warna sedikit gelap. Kemudian masih dari bahasa desain lagi ya, ini menggunakan top table dari Bottega. Top table ini adalah menggunakan motif marmer Kalakata dan menggunakan sistem adu manis ya, karena tebelnya sendiri sekitar 10 mili dan diadu manis sehingga mencapai ketebalan 3 cm untuk di bagian yang terlihat bibirnya ya. Kemudian masih dari bahasa desain, untuk menambah fungsional kita menggunakan island yang cukup besar, ukurannya 1 meter dikalikan 2,4 meter, jadi cukup besar. Mohon maaf, 1 meter kali 2,1 meter ya untuk islandnya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk appliance yang digunakan di kitchen ini ya. Kita akan lihat dari depan. Ini sebenarnya bukan appliance dari elektronik, tapi ini adalah appliance dari sebuah kitchen. Ini kita bilang sebagai appliance garage atau garasi dari appliance. Bisa dilihat. Ini dibuat untuk meletakkan mixer dengan pull out system. Kemudian juicer. Kemudian untuk cooking, untuk steam ya. Untuk yang bagian tertutup, itu dia finishingnya adalah kain. Kita namakan ini origami linen, motif kain untuk semua bagian dalam kabinet. Yang kedua, owner memiliki appliance dari Swilling. Ini adalah tempat untuk pisau dan
garpu, tapi ini udah set dari Swilling ya, Eropa. Appliance yang ketiga adalah dari Bosch. Ini adalah electric hob ya, kompor elektrik. Di atasnya ada cooker hood dari Bosch juga yang bisa ditarik. Pada waktu tarik dia akan menyala. Mematikan cukup tutup kembali. Kemudian appliance yang kelima adalah ada oven kecil ya. Oven kecil atau toaster kecil. Kemudian yang keenam ada built-in oven. Yang ketujuh built-in microwave dari Bosch sehingga senada. Nah, rekan-rekan perlu perhatikan apabila hendak membuat kabinet untuk appliance itu disarankan 60 cm. 60 cm untuk boxnya sehingga appliance akan masuk dengan full. Kemudian di bagian belakang dari appliance itu khususnya built-in microwave dan oven ya, itu harus ada lubang sekitar 5 cm. Lubang itu akan dibuang ke atas dan ke bawah supaya tidak terjadi panas untuk built-in oven maupun built-in microwave. Kemudian yang berikutnya appliance-nya adalah power track. Ini juga sangat penting sekali. Bisa dilihat ada 2 biji power track. Yang pertama di sini. Di bawah island ya. Ini atas permintaan owner. Jadi owner meminta adanya power track untuk jalur kabel pada waktu hendak memasak di atas island. Dan juga di samping top table di sini. Appliance yang berikutnya adalah sink. Sink ini dari Blanco mereknya, dia terbuat dari granit berwarna putih dan dia ada 2 bowl ya, satu yang kecil, satu yang besar. Kemudian sink ini memiliki tempat buat meletakkan di atas seperti kayu ini, dan untuk tapnya menggunakan tap yang bisa ditarik keluar. Kelebihan dari sink ini adalah tidak mudah baret karena dari granit. Yang kedua, dia punya depth-nya 20 cm, cukup dalam, sehingga air tidak mudah muncrat dari dalam sink keluar. Dan kelebihan yang ketiga adalah dia menggunakan top mount, sehingga saat sink mau diganti, ya, ada kerusakan itu sangat mudah, tidak perlu membongkar top table. Appliance yang berikutnya adalah trash bin, tempat sampah yang dalam kabinet. Ini appliance berikutnya. Kemudian appliance yang dari kabinet lagi ada namanya space tower ya. Oh, ini di push to open. Oke, space tower. Ini berfungsi sangat maksimal karena bisa menyimpan barang sangat banyak dengan beban yang sangat besar. Satu ini bisa menyimpan 30 kilo. Ini dari Titus ya. Atau belum. Dengan sistemnya push to open. Appliance berikutnya adalah kulkas 4 pintu dari Bosch dan juga dispenser dari Panasonic. Kita akan bahas kompartemen dari kitchen ini satu persatu ya, dan kita akan cek apa yang kita bisa tingkatkan atau apa yang sudah bagus ya. Pertama ada di atas dispenser. Nah, mereka menggunakan sistem push to open karena desain kitchen ini selain klasik, mereka juga pengennya seamless, modern ya, tidak ada handle, jadi cukup push to open. Nah, ini mereka pakai untuk meletakkan cup-cup maupun botol minuman. Tapi ini kita bisa upgrade ya. Kita bisa upgrade dengan tambahkan pull-out drawer ya. Supaya teman-teman tidak perlu menjulurkan tangan ke dalam. Cukup mengambil drawernya aja. Kemudian di atas kulkas sama juga menggunakan sistem push to open ya. Di bagian bawah, ini ada satu kompartemen untuk menyimpan botol minum, tapi sepertinya tidak maksimal. Ini kita berencanakan untuk menambahkan 2 drawer, sehingga untuk mengambil lebih mudah. Di bawah sink, ini juga kita bisa menambahkan rak ya. Rencana kita akan tambahkan rak 2 biji di sini. Berikutnya lagi trash bin ya, udah sesuai. Sisi yang atas ini oleh owner digunakan untuk menampilkan pajangan ya, koleksi-koleksi teko dan pajang-pajangan.
Ini memiliki LED light sisi kiri dan kanan dan adjustable shelf. Kemudian ini adalah pull out dish rack ya. Nah, seperti ini. Memudahkan untuk meletakkan piring dan juga mengambilnya. Ini dari Havela. Sisi yang kiri sama pajangan. Sisi yang kanan tadi sudah kita bahas. Ini adalah space tower. Atasnya ambalan. Sisi yang ini sebenarnya pintu ya. Ini pintu kamuflase, hidden door ya, untuk menuju ke ruangan lain. Kita cek kompartemen yang ini untuk meletakkan seperti Tupperware. Kompartemen yang sisi kanan kompor, ini adalah pen hanger ya, untuk meletakkan 6 buah panci. Di bawah hob ada kompartemen buat utensil, dan atasnya lagi bisa dilihat juga sama buat utensil dengan cutlery tray sehingga membuatnya sangat rapi. Ini kita akan tambahkan divider ya nextnya ya, supaya lebih maksimal lagi. Bagian bawah kita cek masih kosong, ini juga bisa diberikan divider. Untuk sisi yang ini masih kosong ya, belum tahu peruntukannya ya. Kita cek yang atas, ini untuk pajangan. Yang tengah ini juga untuk pajangan, tapi dia ada sedikit kotak ini untuk jalur angin ya, pembuangan dari hob ke atas. Sisi yang ini sama pajangan juga. Yang ini adalah pull out untuk appliance garage ya. Kita cek kompartemen yang di island. Ini buat piring dan mangkok. Atasnya untuk cutlery tray, sendok, garpu, pisau, sumpit ya. Di bawahnya belum ada isi ya, masih kosong, hanya sedikit aja. Ini juga untuk piring-piring besar, teko kecil-kecil, dan ini masih agak kosong ya. Ini aluminium foil cutter. Teman-teman bisa memotong aluminium dari sini dan juga plastik film dari sini. Ini adalah tempat untuk pisau ya, untuk meletakkan pisau. Ini sama untuk piring-piring dan mangkok dan bowl. Oke, ini untuk botol-botol kecil. Ada cutlery tray. Ini masih kosong. Kita akan bahas 3 kelebihan dari kitchen yang kita bahas kali ini. Yang pertama adalah penggunaan frame aluminium dan kaca grey dipadu dengan LED light dari Havela 3000K, itu menimbulkan kesan efek yang dramatis dan membuat tampak lebih indah dan membuat kitchen terlihat lebih modern dan tidak begitu penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kelebihan kitchen ini adalah penggunaan pintu frame American style yang seperti ini. Ini menambahkan kesan yang terkesan elegan, kemudian mendapatkan sense of American classic, American style, dan kami yakin juga ini akan memiliki desain yang everlasting. Kelebihan yang ketiga, pengaturan atau desain dari kitchen ini yang sangat mengutamakan fungsional, seperti adanya appliance garage, kemudian drawer yang sangat banyak, kemudian adanya space tower, adanya sisi kiri dan kanan showcase cabinet ya. Dan kitchen ini juga memiliki bentuk L-shape yang simetris ya. Jadi kabinet tinggi, showcase, kabinet tinggi, showcase, kabinet tinggi. Jadi dipadu secara simetris sehingga mendapatkan desain yang menurut kami bisa everlasting. Sekarang kita akan bahas 3 kekurangan dari kitchen yang kita review ini. Yang pertama adalah kitchen ini memiliki kabinet yang sangat tinggi ke atas sehingga akan sangat sulit untuk mengambil atau mengakses barang-barang yang di atas. Dan selain
susah untuk diambil ya. Ini otomatis harga kitchen akan jadi sangat mahal karena dia full kabinet sampai ke plafon. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah beberapa modul masih kosong seperti ini. Ini masih kurang maksimal sekali, tidak adanya hardware atau tidak adanya sekat atau drawer di sini sehingga fungsinya tidak maksimal. Kekurangan yang kedua. Kekurangan yang ketiga adalah kurangnya divider ya. Jadi seperti ini harusnya ada lagi divider di dalam drawer sehingga peletakan akan maksimal dan sangat rapi. Demikian pembahasan kita atau review kitchen kita pada hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan gambaran akan kitchen yang baik seperti apa dan kiranya review ini boleh membantu rekan-rekan sekalian untuk mendesain kitchen di rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya.